Waalaikumsalam Pak Wintolo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki Pak Wintolo. Nggih. Nggih. Ada apa Pak Ersan? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat Pak Wintolo. Gimana kabarnya Pak Wintolo? Sehat? Alhamdulillah Lama juga tidak jumpa. baik Pak Ersan ini. Nggih. Baik Pak Ersan, ada apa ya kok tumben datang pada saat ini? Begini Pak Win, saya itu kan mau melaksanakan coaching dengan teman saya yang saya berharap nanti itu jenengan menjadi observer saat kami melakukan coaching. Nah, kira-kira kapan ya Pak Win nanti ada waktu, karena tentu saya akan mencoba untuk menyesuaikan waktu yang Pak Win punya gitu. Begini Pak Ersan, sebentar nggih. Saya lihat dulu agenda saya nggih. Nggih Pak. Gini Pak Ersan, ternyata saya yang kosong itu adalah di nanti sehabis sholat duhur ya Pak Ersan. Kalau Pak Ersan mau melaksanakan coaching dan minta saya untuk mengobservasi nanti habis duhur Pak. Boleh Pak. Ya, Saged kula menyesuaikan mawon kalian wektune Pak Win. Ya, terima kasih Pak Ersan. Gini Pak Ersan, ketika melakukan coaching itu Pak Ersan memiliki tujuan tentunya ya. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai Pak Ersan apa ya? Saya itu ingin membantu beliau menemukan kekuatan dirinya dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Eko gitu. Jadi Pak Eko itu kan punya permasalahan, dan tentunya saya ingin menstimulus membangkitkan solusi dari dirinya sendiri. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan oleh beliau nanti untuk menemukan solusi gitu Pak. Oke Pak Ersan. Pak Ersan, ketika kita mengcoaching itu kan ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi, yakni yang pertama adalah kesadaran atau kehadiran penuh, presence penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Pak Ersan? Mendengarkan aktif Pak Wintolo. Jadi yang akan dikembangkan adalah mendengarkan dengan aktif ya Pak. Yeah. Ya, bisa dijelaskan secara spesifik apa itu mendengarkan dengan aktif? Ya, saya akan menyimak dengan baik, mendengarkan lebih banyak, dan saya akan lebih sedikit berbicara serta lebih fokus kepada si coaching gitu Pak. Jadi kepentingan pribadi saya tentu saya tidak hadir dalam suasana itu, kemudian keseluruhan makna itu ya untuk kepentingan si coaching gitu. Ya, oke Pak Ersan. Untuk mencapai indikator ketercapaian tersebut Pak Ersan, apa yang Pak Ersan inginkan coba? Ya, ketika saya dapat menangkap kata kunci yang terucap oleh teman saya dan saya mampu memahami situasi yang dialami oleh teman saya tersebut, ya itu bisa jadi saya jadikan indikator bahwa saya mengarah kepada ketercapaian. Oke Pak Ersan, berarti stressingnya adalah kata kunci ya Pak? Iya. Ya, kata kunci. Oke Pak Ersan, lalu strategi apa yang akan Pak Ersan lakukan dalam kegiatan coaching nanti? Seperti yang pada umumnya diterapkan oleh para coach, yang digunakan adalah alur tirta Pak Wintolo. Jadi menggunakan strategi dengan alur tirta dalam menyelesaikan masalah ya Pak Ersan. Bisa diperjelas Pak alur tirta itu? Ya, yang pertama tentu saja saya akan mengetahui dulu tujuan dia coaching itu untuk apa, kemudian mengidentifikasi hal-hal yang perlu diketahui, yang kemudian yang akan dikembangkan gitu kan.
Terus mengidentifikasi dukungan yang diperlukan, kemudian hal-hal yang penting kira-kira apa yang dibutuhkan, kemudian memunculkan rasa tanggung jawab yang dari teman saya tersebut dan komitmen atau kapan kira-kira akan melakukan refleksi tersebut gitu Pak. Iya Pak Irsan, baik ya Pak Irsan, saya sudah bisa menangkap apa yang dijelaskan Pak Irsan proses coaching dengan menerapkan alur delta ini ya. Semoga nanti ketika proses coaching dapat berjalan lancar. Amin. Saya tunggu nanti habis duhur nggih di ruangan saya Pak Irsan. Nggih matur suwun lho Pak saderengipun. Iya, sama-sama. Nggih. Terima kasih. Saya panggilkan dulu Pak Eko-nya ya Pak ya. Ya. Besok kita ketemu habis duhur Pak. Siap. Hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Selamat siang. Terima kasih sudah mau hadir pada kesempatan Terima hari kasih. ini. Kegiatan kali ini, coaching hari ini, pertemuan kita Pak, itu didampingi oleh Pak Wintolo. Beliau ini nanti selaku observer Pak. Ya. Jadi beliau akan mengamati kegiatan coaching yang akan kita lalui ke depannya selama 15 menit. Baiklah Pak Eko bisa menyampaikan perihal permasalahan yang ingin disampaikan pada pertemuan coaching kali ini. Silahkan Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Irsan ya. Alhamdulillah ini kita dapat waktu untuk kita bisa ngobrol nih. Jadi begini Pak Irsan, saya tuh prihatin akhir-akhir ini melihat kondisi siswa-siswa kita itu budaya positif dalam mereka bergaul itu sudah mulai luntur, seperti mengucapkan kata-kata permisi, maaf, minta tolong, terus terima kasih. Ya contohnya aja di kelas Pak Irsan itu, dap cukup ke umbene dap, kan? Kayak gitu. Kan jadi kita sebagai seorang pendidikan prihatin gitu Pak. Itu Pak. Jadi dari yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Eko, gitu, harapan dari Pak Eko sendiri dari pertemuan ini bagaimana Pak? Ya harapan saya tuh satu Pak, saya tuh tipikal orang yang kalau ada sesuatu itu saya cerita aja itu lego Pak. Kemudian mungkin nanti ada beberapa hal yang saya mungkin referensi dari saya atau referensi dari Pak Irsan nanti bisa menjadi memecahkan masalah itu. Jadi piye carane gitu loh, anak-anak itu bisa kembali lagi budaya positifnya itu dalam bergaul itu bisa kayak zaman dulu-dulu itu Pak Win. Kalau menurut Pak Eko gitu, selama dari yang Pak Eko lihat gejala-gejala tersebut gitu kan, apa yang menjadi penyebab kenapa kok murid-murid kita itu seperti itu kira-kira Pak? Ya kalau menurut saya sih, kalau zaman kita kan beda ya Pak Irsan ya. Kalau kita kan di rumah kan ya faktor orang tua jelas, pendidikan di rumah pertama itu. Jadi di rumah itu kan kita diajari ya, kalau kita misalnya membuat kesalahan kita bilang minta maaf, kalau kita mau ambil sesuatu minta tolong dan mengucapkan terima kasih gitu. Nah kebanyakan itu anak-anak itu saya lihat itu mereka itu ini Pak Irsan, sekarang ya mungkin mereka tidak tinggal dengan orang tuanya atau orang tuanya sibuk. Itu yang pertama. Yang kedua itu di sekolahan kita kan di Jogja itu juga bermacam-macam, dari luar daerah juga sekolah di sini. Jadi percampuran budaya itu kadang salah artikan gitu loh. Betul. Nah kemudian sekarang itu di kelas-kelas itu keyakinan kelas itu belum berjalan maksimal. Betul. Nah rencana kedepannya kira-kira yang akan dilakukan Pak Eko dengan segala hal yang ditemukan oleh Pak Eko penyebabnya seperti itu
kira-kira Pak Eko itu akan merencanakan apa dengan hubungan seperti itu? Ya kalau saat ini sih kepikiran saya tuh gini Pak Irsan. Jadi saya tuh punya rencana itu kayak menyisipkan dalam pembelajaran seperti kayak ice breaking. Misalnya ice breaking itu misalnya kayak kita tentang bertukar transaksi nilai rupiah gitu kan. Itu misalnya kayak gitu. Nah, itu dengan 4 kata itu atau nanti misalnya ditambah lagi. Itu kepikiran saya. Kemudian yang kedua itu kolaborasi dengan bersama rekan sejawat itu, terutama dengan wali kelas. Wali kelas, biarkan mereka pasti kalau sama wali kelas kan ada intensnya gitu ya. Lebih akrab. Lebih akrab kayak gitu. Nah, terus mungkin nanti melalui OSIS, Satgas membuat konten-konten tentang itu kan. Bagus kan? Itu. Ya, bagus. Itu kan nanti akan lebih gampang gitu dicerna oleh anak-anak gitu sih Pak. Dari rencana yang bagus-bagus itu tadi yang luar biasa, tentu saja itu rencana yang luar biasa. Ada prioritas yang bisa ditonjolkan atau tidak? Dari 3 itu kalau yang nomor 1 itu jelas bisa langsung kita terapkan gitu Pak. Pertama. Tapi kalau yang kedua sama ketiga kan butuh kolaborasi. Nah, itu membutuhkan waktu. Nah, paling yang prioritas itu yang pertama Pak. Jadi saya pengen menyisipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya dengan mengajarkan budaya positif itu Pak. Tadi Pak Eko mengatakan ada kendala di waktu ya gitu. Iya. Di awal-awal tadi mengatakan kalau yang kedua 3 karena butuh kolaborasi, ada kendala di waktu gitu. Terus bagaimana mengatasi hal itu ketika penerapan rencana gitu? Ya kalau di kelas jelas ya saya langsung bisa ya gitu kan. Tapi kalau yang kedua itu Pak Irsan, kalau yang kedua itu kan nanti saya harus mungkin pada saat briefing saya harus betul. menyampaikan mereka datang gitu kan gitu. Rembugan. Kemudian kalau yang ketiga kan kita harus anak-anak kan harus kita edukasi dulu kan. Kalau enggak kan enggak akan berjalan baik Pak, malah menimbulkan kendala lagi kan Pak Irsan. Mungkin itu Pak Irsan. Kalau ukuran keberhasilan nanti Pak Eko akan menilai bahwa itu berhasil gitu dari permasalahan awal tadi, itu dilihat dari apanya Pak Eko? Ya, kalau saya simpel Pak, dari pengamatan yang biasa misalnya 1-2 anak kita coba, kita mungkin kita minta tolong gitu kan, minta tolong terus bagaimana dia melakukan itu, mengucapkan kata-kata yang tadi itu tidak gitu di setiap momennya itu Pak. Simpel aja sebetulnya. Iya. Terlihat secara nyata anak itu sudah menerapkan selamat pagi, terima kasih, itu sudah menjadi indikator keberhasilan. Iya. Oke. Jadi indikatornya itu mereka itu bisa misalnya sama temennya, kalau di pembelajaran saya kan olahraga ya. Misalkan bola itu menggelinding keluar lapangan, minta tolong dong gitu kan. Setelah dikasih itu mereka bilang makasih ya gitu kan. Dan itu simple gitu. Itu bisa menjadi suasana yang menyenangkan. Iya, betul. Jadi kondusif sekolah gitu betul. ya. Nah, terus kira-kira kan itu bagus ya, menyenangkan itu. Kapan itu eksekusi akan semua rencana itu baiknya? Iya, saya kan ngajar ini kan sekarang itu kan lebih padatnya di hari Rabu dan Kamis. Ada 6 jam. Nah, akan saya mulai hari Rabu, Pak. Oh, Rabu besok ya? Iya, besok, Pak. Bagus, semakin cepat, saya pikir semakin baik. Nah, terus perlu dukungan apa kira-kira membuat supaya apa yang solusi Pak Eko temukan itu bisa berjalan secara maksimal? Nah, mungkin saya butuh itu dukungannya itu saya akan menginfokan ke wali kelasnya dulu, Pak. Wali kelas. Nah, wali kelas itu mengingatkan tentang keyakinan kelas, tentang tata krama, adab dan lain sebagainya itu. Nah, minimal itu menstimulus mereka. Lalu disepakati. Iya, terus nanti ketika saya ngasih ice breaking itu, mereka itu langsung bisa nyambung gitu. Oh, ternyata ini ada korelasinya gitu, Pak Irsan. Oke. Selain itu mungkin selain dukungan dari wali kelas, ya
tentunya saya di sini kan, kita kan di sini kan punya pimpinan ya. Jadi saya akan nanti kolaborasi atau meminta dukungan dari kepala sekolah ya, bahwa ini saya pengen budaya positif ini di sekolah ini bisa diperkuat. Salah satunya melalui tadi pembelajaran yang saya lakukan itu, Pak Irsan. Ada nggak selain internal sekolah itu, ada nggak yang perlu dukungan dari eksternal yang berhubungan dengan sekolah? Perlu nggak kira-kira, Pak? Sangat perlu, Pak Irsan ya, menurut saya pribadi. Tapi memang dalam pelaksanaannya nanti butuh proses ya. Jadi kan kalau kita berbicara tentang pendidikan itu kan ada pusat pendidikan ya, ada keluarga, ada sekolah, ada lingkungan juga. Nah pastinya saya setelah ini berjalan itu sudah kelihatan di dalam keseharian mereka. Saya biar itu sinkron itu, saya akan berkomunikasi dengan orang tua melalui komite atau paguyuban, Pak. Oh iya, itu iya. Pak. Ujung klimaksnya gitu kan, ketika kekhawatiran dan permasalahan yang dihadapi Pak Eko ini nanti perencanaan berjalan dengan baik dan solusinya terlaksana dengan baik dan anak-anak memiliki apa yang diharapkan oleh Pak Eko ini, ujungnya nanti itu apa sih yang ingin diangan-angannya Pak Eko itu, sekolah ini jadi seperti apa? Ya, kalau saya sih simpel tadi ya Pak, sebelum kita ke kognitif maupun keterampilan, kita itu karakter dulu Pak. Jadi kalau sudah karakternya udah terbangun, udah kuat, ini sekolahan ini akan tercipta budaya positif. Luar biasa. Kalau budaya positif kan otomatis KBM berjalan lancar, akhirnya endingnya nanti ke prestasinya mereka juga Pak Ihsan. Oke, gitu bagus kan. sekali Pak Iya. Eko, bagus sekali. Kita tunggu pelaksanaan dan komitmennya kita bersama dari teman-teman. Siap, Pak Semoga apa yang diinginkan, permasalahannya juga cepat teratasi dan keinginan Pak Eko juga terlaksana dengan baik gitu kan. Kita dukung bersama dan Siap, kita doakan Pak bersama. Terima kasih Pak Eko juga, waktunya juga Pak Wintolo sebagai observer. Ada yang mau disampaikan Pak Eko? Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata saya tuh berpikir tadi tuh saya mau cerita tuh cari solusi Pak. Nggih. Ternyata saya tuh sudah ada pikiran-pikiran yang tadi disampaikan itu, saya malah dituntun alhamdulillah sekali. Jadi saya yakin ternyata itu benar apa yang saya pikirkan gitu. Bagus memang. Ya Pak Irsan, matur nuwun sangat. Ya, siap. Sukses Pak Eko. Terima kasih. Demikian Pak. Ya, sami-sami. Pak Win, makasih. hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Baik Pak Irsan, tadi kita bersama-sama alhamdulillah sudah melihat Pak Irsan melakukan coaching kepada Pak Eko selaku coach Pak Irsan. Kira-kira apa yang Pak Irsan lakukan dalam mencapai indikator ketercapaian yang sudah ditetapkan di pra coaching tadi? Yang saya lakukan, saya mendengarkan dengan baik permasalahan apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, sehingga saya dapat menemukan kata kuncinya Pak. Oh begitu ya, jadi kata kuncinya sudah bisa digali ya tadi. Oke Pak Irsan. Pak Irsan, bolehkah saya sedikit menyampaikan pendapat atas kegiatan coaching tadi Pak Irsan? Silahkan Pak Win, dengan senang hati. Alhamdulillah Pak Irsan, tadi setelah saya mengamati kegiatan yang Pak Irsan lakukan bersama Pak Eko, saya melihat Pak Irsan itu sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik ya. Semua alur tirta sudah muncul ya tadi, dari tujuan, bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian kita Pak Irsan, Pak Eko bisa merencanakan aksi, kemudian berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan aksi tersebut. Semuanya sudah sesuai dengan alur tirta.
Dan juga Pak Irsan sudah mampu menangkap beberapa kata kunci dan menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka ya tadi. Selanjutnya kompetensi apa yang ingin Pak Irsan kembangkan dalam proses coaching selanjutnya itu Pak Irsan? Saya akan terus berlatih untuk belajar lebih baik menjadi coaching dalam hal kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan hadir secara penuh dalam proses coaching serta mendengarkan secara aktif, Pak. Menurut Pak Irsan hal seperti itu memang perlu dilatih ya, Pak? Sangat-sangat perlu, Pak. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu perlu dibiasakan. Jadi dibiasakan ya. Karena kalau tidak, yang akan terjadi adalah sisinya terbalik. Bukannya kita mendengarkan secara aktif, malah kita jatuhnya memberi nasihat, menggurui jatuhnya. Ya. Kemudian akhirnya kita bukan bertanya, gitu. Seperti itu, Pak. Oh iya, jadi memang dari semua kompetensi itu memang sudah bisa kita lihat ya, Pak, dari kompetensi kehadiran penuh, kemudian kita bisa merencanakan, kemudian aksinya itu juga sudah dinyatakan sendiri oleh Pak Eko selaku coach ya tadi, Pak. Ya. Lalu kapan, Pak, kita kira-kira untuk merefleksikannya apa yang sudah dilakukan Pak Irsan itu kira-kira kapan itu? Untuk merefleksikan apa yang sudah dikembangkan oleh Pak Irsan tadi, yaitu mendengar dengan aktif tadi. 2 minggu lagi kira-kira, Pak? 2 minggu ya. Kira-kira Pak Win ada waktu nggak? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Insya Allah kita. Jadi dengan 2 minggu itu harapannya bisa dikembangkan lagi ya, untuk kemampuan atau seperti itu ya, Pak. Baik ya. Saya kira itu ya, Pak. Saya selaku observer mohon maaf ya apabila dalam memberikan masukan kepada coach, kepada Pak Irsan selaku coach, dan saya juga menyampaikan terima kasih karena Pak Irsan sudah berbagi pengalaman tentang coaching ini. Pak, sami-sami ya, Pak. Saya juga terima kasih ya, Pak Irsan. Sama-sama, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Win sudah bersedia untuk mengobservasi, menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan coaching saya. Semoga ini akan menjadi presiden baik ke depannya, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama Pak Irsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.